Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru ya. Materi yang baru dalam pelajaran matematika kelas 4 SD kurikulum 2013. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah tentang bangun datar. Siapa di sini yang pernah mendengar bangun datar? Pastinya pernah ya. Apa yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Jadi kata kuncinya di sini adalah dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Jadi garis yang membatasinya itu bisa garis lurus atau garis lengkung. Apa ya contoh dari bidang datar? Contoh bangun datar adalah segitiga. Lihat, segitiga ini dibatasi oleh garis-garis lurus ya. Makanya segitiga ini termasuk bangun datar. Berikutnya, persegi. Ini juga dibatasi oleh garis-garis lurus ya. Berikutnya, persegi panjang. Ini juga dibatasi oleh garis-garis lurus. Yang berikutnya, nah ini namanya lingkaran. Ini juga termasuk dalam bangun datar karena dibatasi oleh garis. Ya, meskipun bukan garis lurus tidak apa-apa. Kalau lingkaran ini dibatasinya oleh garis lengkung ya. Ini juga termasuk dalam contoh bangun datar. Yang berikutnya adalah jajar genjang ya. Bentuk berikutnya belah ketupat ya. Yang berikutnya lagi adalah trapesium. Yang berikutnya lagi adalah layang-layang. Ini semuanya adalah contoh-contoh bangun datar ya. Jadi suatu bangun ya bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis. Garisnya bisa garis lurus atau garis lengkung. Segitiga itu banyak jenisnya ya. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau segitiga siku-siku, atau bahkan segitiga sembarang. Trapesium juga ada jenis-jenisnya. Ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, atau trapesium sembarang. Ini adalah contoh dari bangun datar. Bangun datar dapat dibedakan menjadi dua kelompok ya, yaitu bangun segi banyak dan bangun bukan segi banyak. Yang dimaksud dengan bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Jadi bangun segi banyak itu kata kuncinya di sini adalah bangun datar tertutup ya. Jadi garis-garis yang membatasinya harus tertutup, tidak boleh terbuka ya, dan dibatasi oleh ruas garis. Coba kita lihat contoh dari bangun segi banyak ya. Ini contoh dari bangun segi banyak, segitiga. Jadi oleh ruas garis ya, oleh garis yang lurus begitu ya. Dan harus tertutup, tidak boleh terbuka. Jadi semua garis-garisnya saling menyentuh satu sama lain ya. Ini juga persegi ya, dibatasi oleh garis lurus dan tertutup ya, tidak terbuka ya garis-garisnya. Ada juga belah ketupat ya dan persegi panjang. Bagaimana dengan bangun bukan segi banyak? Bangun bukan segi banyak artinya bangun datar terbuka atau yang tidak dibatasi oleh ruas garis. Kita lihat ya contohnya ya. Nah, yang ini lingkaran. Ini dibatasinya oleh garis lengkung, bukan oleh garis lurus. Ini bangun bukan segi banyak. Berikutnya lagi. Nah, gambar seperti ini. Ini bangun bukan segi banyak. Karena apa? Ada garis lengkungnya, ya. Jadi kalau bangun segi banyak itu garis-garis yang membatasinya haruslah garis lurus, begitu ya. Tidak boleh garis yang melengkung-lengkung. Berikutnya, ini juga bukan. Meskipun ada garis lurus di sebelah kiri ya, tapi yang di sebelah kanannya ada garis lengkung. Ini bangun bukan segi banyak. Yang berikutnya, nah ini seperti kurva saja, tapi kurvanya terbuka. Kita lihat titik awal dengan titik akhirnya tidak terhubung, terbuka ya. Jadi ini bangun bukan segi banyak. Ya, jadi kalau yang disebut bangun segi banyak itu harus dibatasi oleh ruas garis, artinya garisnya lurus dan harus tertutup, tidak boleh terbuka. Bangun segi banyak juga dibagi menjadi dua kelompok lagi, ya. Ada bangun segi banyak beraturan dan juga ada bangun segi banyak tidak beraturan. Apa yang dimaksud dengan bangun segi banyak beraturan? Coba kita lihat ya. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Disebut juga poligon. Kata kuncinya di sini adalah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar.
Jadi panjang sisinya semuanya harus sama dan sudut-sudutnya besarnya juga harus sama. Apa contoh dari bangun segi banyak beraturan? Ini adalah contoh-contoh dari bangun segi banyak beraturan. Kita pelajari satu-satu ya bangunnya ya. Nah, yang pertama ini bangun yang berwarna ungu ya. Coba kita lihat ya sisi-sisinya ya, garis-garis lurusnya. 1, 2, 3 ya. Sisinya berupa ruas garis ya atau garis lurus dan ketiganya sama panjang. Lalu besar sudutnya juga sama besar. Ini disebut bangun segi banyak beraturan. Ini kalau kita beri nama, namanya adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi termasuk dalam bangun segi banyak beraturan, karena panjang semua sisinya sama dan besar semua sudutnya sama. Bangun berikutnya yang berwarna biru, ya. Ini sisinya berbentuk garis lurus juga, ya. Tuh, 1, 2, 3, 4, sama panjang. Sudut-sudutnya juga sama besar, ya. Nah, ini bangun ini juga termasuk dalam bangun segi banyak beraturan. Ini namanya adalah persegi. Bangun berikutnya yang berwarna merah ya. Ini sisi-sisinya juga berupa ruas garis ya, garis lurus dan tertutup. 1, 2, 3, 4, 5. Kelima sisinya sama panjang dan semua besar sudutnya adalah sama besar. Ini namanya segi 5 beraturan. Ini juga termasuk segi banyak beraturan. Yang berikutnya adalah bangun yang berwarna kuning ya. Sisinya dibatasi oleh garis lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan garis-garisnya sama panjang. Demikian juga dengan sudut-sudutnya semua sama besar. Ini adalah bangun segi banyak beraturan. Namanya adalah segi 6 beraturan. Anak-anak, itulah contoh ya dari bangun segi banyak beraturan. Jadi kita harus ingat yang disebut bangun segi banyak beraturan, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Bagaimana dengan bangun segi banyak tidak beraturan? Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Kita lihat ya contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah contoh dari bangun segi banyak tidak beraturan. Coba kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah bangun yang berwarna ungu ini ya. Kita lihat nih, sisi yang atas dengan sisi yang bawah tidak sama panjang, betul? Sisi yang atas lebih pendek daripada sisi yang bawah ya. Kemudian ini sudut yang di sebelah kiri atas dengan sudut yang di kiri bawah tidak sama besar. Ini namanya bangun segi banyak tidak beraturan ya, karena sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Bagaimana dengan bangun yang berwarna kuning? Coba kita lihat ya. Sisi yang bawah dengan sisi yang miring. Apakah sama panjang? Tidak ya. Sisi yang di bawah lebih pendek daripada sisi miringnya. Bagaimana dengan sudutnya? Sudut yang di sebelah kanan bawah ya dengan sudut yang di kiri bawah tidak sama besar. Sehingga bangun yang berwarna kuning ini merupakan bangun segi banyak tidak beraturan. Yang berikutnya bangun berwarna merah ya. Coba kita lihat sisi-sisinya. Ini ya, sisi yang di kiri ya, kemudian sisi yang di bawah tidak sama panjang. Sisi sebelah kiri lebih pendek daripada sisi yang ada di bawah ya, tidak sama panjang. Bagaimana dengan sudutnya? Sudut yang di kiri bawah dengan yang di kanan atas tidak sama besar. Karena itu bangun berwarna merah ini termasuk dalam bangun segi banyak tidak beraturan. Bagaimana yang bangun berwarna hijau tua yang paling kanan ya? Coba kita lihat sisinya ya. Sisi sebelah kiri dengan sisi bawah. Apakah sama panjang? Tidak ya. Sisi yang bawah lebih panjang daripada sisi yang kiri. Bagaimana dengan sudut-sudutnya? Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita cek nih, periksa keempat sudutnya, besar sudutnya semua sama besar ya. Semua keempat sudutnya sama besar, tetapi sisinya tidak sama panjang. Jadi bangun yang berwarna hijau tua ini juga termasuk dalam bangun segi banyak tidak beraturan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian dapat memahami pelajaran kita hari ini? Coba kita ulangi sekali lagi ya. Kita rangkum ya pelajaran kita hari ini tentang bangun datar. Yang disebut dengan bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung ya. Bangun datar dapat dibagi menjadi dua kelompok. Ada bangun segi banyak dengan bangun bukan segi banyak. Kalau bangun segi banyak itu ya dibatasi oleh ruas garis dan tertutup. Jadi sisi-sisinya berupa garis lurus dan harus tertutup ya.
Kalau bangun bukan segi banyak, itu bangun datar yang terbuka, ya. Jadi titik awal dengan titik akhirnya tidak bertemu, ya. Jadi terbuka dan tidak dibatasi oleh ruas garis, tidak dibatasi oleh garis lurus. Yang membatasinya adalah garis lengkung. Itu namanya bangun bukan segi banyak. Bangun segi banyak dibagi menjadi dua kelompok lagi. Ada bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak beraturan, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Kalau bangun segi banyak tidak beraturan, semua sisinya tidak sama panjang atau semua sudutnya tidak sama besar. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang bangun datar, ya. Kalian ulangi lagi ya pelajaran kita hari ini di rumah ya, bersama papa, mama, atau kakak kalian. Usahakan kalian bisa memahami ya, apa itu bangun datar, apa bedanya ya bangun datar segi banyak dengan bangun datar bukan segi banyak. Lalu juga bisa membedakan mana bangun datar segi banyak beraturan dengan bangun segi banyak tidak beraturan. Harus memahami ya apa perbedaan-perbedaannya. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.